Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret, keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riyadi Saputra Siregar, SPD MSI dengan NIDN 0004118907. Saya dosen Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu bersama Dr. Renat Nurhadi S.An.M.Hum sebagai tim teaching saya, yaitu mata kuliah Paradigma Antropologi 1 dengan kode 021932420009. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 3, yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip etika berdasarkan norma agama, hukum, sosial berlandaskan nilai-nilai luhur budaya budak bangsa. Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempublikasikan penelitian dalam bidang antropologi. Menerapkan pengetahuan bidang antropologi dalam melakukan penelitian, pengajaran, dan analisis sosial kontemporer. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah delivery, interaction, and assessment agar mahasiswa mencapai capaian pembelajaran kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dan membedakan paradigma-paradigma antropologi yang tercakup ke dalam perspektif sinkronis dan perspektif diakronis. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peranan dalam pengembangan teori antropologi. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai pandangan ataupun paradigma dalam antropologi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merefleksikan secara kritis penerapan paradigma antropologi dalam penelitian dan studi sosial kontemporer. Bahan kajian dalam mata kuliah ini ada 7, yaitu 1. Evolusionisme, 2. Difusionisme, 3. Relativisme kebudayaan, 4. Psikologi dan pola kebudayaan, 5. Konfigurasi kebudayaan, 6. Fungsionalisme dan struktural fungsionalisme, 7. Ekologi budaya dan neo-evolusionisme. Mata kuliah ini membahas tentang konsep sejumlah paradigma yang tercakup ke dalam perspektif sinkronis dan diakronis, teori-teori besar antropologi. Mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, analitis, dan menerapkan paradigma antropologi dalam memahami dinamika masyarakat. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka selama 16 kali pertemuan. Namun, pada kesempatan kali ini saya merancang video pembelajaran secara real class tatap maya dikarenakan sedang menjalani tugas belajar yang berlokasi berbeda pulau dengan home base saya. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup pembelajaran kolaboratif, ceramah, diskusi, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Dalam 16 kali pertemuan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan akhir, yaitu mampu memahami latar belakang dan sejarah awal perkembangan antropologi, mampu menganalisis paradigma evolusionis dan difusionisme dalam antropologi, mampu menganalisis paradigma relativisme dalam antropologi, mampu menyimpulkan psikologi kebudayaan, pola kebudayaan, dan konfigurasi kebudayaan dalam antropologi, mampu menyimpulkan paradigma fungsionalisme dan struktur fungsionalis,
mampu menyimpulkan paradigma ekologi budaya dan neo-evolusionisme. Sementara referensi dalam mata kuliah ini terdiri dari Barnard dengan buku History and Theory Antropologi, Erikson dan Murphy dengan buku Sejarah Teori Antropologi, Penjelasan Komprehensif, Kuncharaningrat Sejarah Teori Antropologi, More, Vision of Culture and Introduction to Anthropological Theories and Theories, Panbal, Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya, dan untuk jurnal-jurnal yang akan dianalisis oleh mahasiswa berupa jurnal yang dipublikasikan oleh saya sendiri dengan judul Martandang, Kearifan Lokal dalam Mengatur Pergaulan Remaja Suku Mandailing, The Cultural Semantic Internalization of Javanese Language, Local Wisdom to Prevent Moral Degradation Among Students. Untuk memastikan basis penilaian terdiri dari hasil proyek tim based project sebanyak 30%, aktivitas partisipatif atau case method sebanyak 20%, tugas mandiri review artikel sebanyak 10%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%. Demikianlah penjelasan terkait dengan RPS mata kuliah Paradigma Antropologi 1. Selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran berbasis real class tatap maya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, angka lebih baiknya kita memulai dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan, ya berdoa dicukupkan. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa ya menyempatkan hadir di siang hari ini ya. Saya sebelumnya minta maaf karena mengajak teman-teman sekalian kuliah daring karena saat ini saya sedang ditugaskan oleh universitas untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM di luar Pulau Jawa. Ya. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas sebagai dosen, ya, saya mengajak teman-teman kuliah daring agar nantinya perkuliahan kita ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas, yaitu kalender akademik. Oke. Pada kesempatan kali ini ya di pertemuan kedua terkait dengan mata kuliah Paradigma Antropologi. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana revolusi saintifik terkait dengan paradigma. Di pertemuan kedua ini kita membahas terkait dengan paradigma evolusionis di Amerika. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan kedua ini yang pertama itu adalah rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis paradigma evolusionis dalam antropologi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis perkembangan paradigma evolusionis tradisi Amerika. Jadi pada pertemuan kali ini kita berfokus kepada evolusionis di Amerika. Ya. Evolusi paradigma evolusi baik dia budaya, sosial, sistem kerabatan, agama, kepercayaan yang ada ataupun berkembang di Amerika. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu evolusionisme, minggu lalu kita sudah diperkenalkan dengan konsep-konsep paradigma. Siapa yang ingat apa pembahasan kita minggu lalu? Apa itu paradigma? Ya, silakan. Saya Pak izin menjawab. Jadi Ya, di pertemuan kemarin kita itu juga belajar terkait paradigma, khususnya yaitu paradigma menurut Thomas Kuhn. Jadi Thomas Kuhn itu menyatakan paradigma itu sebagai sebuah kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan juga cara pandang dalam memahami alam yang mana cara pandang tersebut telah digunakan dan juga dijadikan acuan oleh sekelompok atau komunitas ilmuwan sebagai cara pandang yang global atau cara pandang dunia. Seperti itu, Pak. Oke, ya terima kasih Jalina ya. Paradigma ya menurut Thomas Kuhn ya. Ketika kita gambarkan ataupun kita sandingkan dengan kata antropologi. Kira-kira paradigma antropologi itu minggu lalu apa ya? Apa yang bisa? Ya silakan. Izin menjawab Pak terkait dengan materi minggu lalu. Paradigma antropologi sendiri itu adalah konsep dasar atau landasan berpikir yang digunakan peneliti atau antropolog dalam menyalurkan pengamatannya dan temuannya terkait dengan kebudayaan. Seperti itu, Pak.
Oke, ya terima kasih untuk Jalina dan Sri Lestari ya. Paradigma antropologi itu berarti kita sudah duduk ya di dalam konsep itu tadi, apa itu paradigma ya, yang sangat berbeda dengan perspektif. Nah, salah satu kebudayaan ataupun salah satu hal-hal yang klasik di dalam antropologi itu dimulai dengan evolusionis, yaitu evolusi. Kira-kira di dalam pikiran kita ketika diperdengarkan kata evolusi ini apa yang terjadi? Ya, silakan Alisa. Ya, menurut saya evolusi sendiri itu merupakan sebuah perkembangan yang berkembang secara bertahap, sehingga nantinya akan semakin kompleks, baik dari segi masyarakat, budaya, seperti itu, Pak. Oke, perkembangan dari hal sederhana ke arah yang kompleks ya. Jadi di kata evolusi ini ada kira-kira yang lain yang ingin memberikan pendapat? Silakan. Rohimah kira-kira menurut Rohimah apa evolusi ini? Baik, Pak. Jadi evolusi dalam yang saya pahami itu sebagai proses perubahan yang bertahap dan terjadi secara lambat. Begitu, Pak. Oke, ya. Ketika kedua pendapat teman-teman kita ini kita satukan, berarti ada kata kunci keyword di dalam evolusi, yaitu perubahan secara bertahap dari yang sederhana ke hal yang lebih kompleks menggunakan ataupun berdasarkan waktu yang relatif lama. Oke. Sementara ketika kita lihat bahwasanya evolusi itu apa, evolusi itu apa, berupa pandangan ya, suatu pandangan bahwa segala sesuatu termasuk organisme hidup, masyarakat, dan budaya berkembang secara bertahap dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks atau sempurna. Di dalam setiap komunitas masyarakat yang kita lihat sekarang ini, di era kontemporer ini, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka mengalami proses yang sangat panjang yang terkait dengan evolusi-evolusi yang melahirkan nilai, yang melahirkan norma, dan adat istiadat di dalam. Oke? Sementara ketika kita masukkan di dalam konteks antropologi, ya, evolusionisme itu merupakan paradigma yang mempelajari struktur sosial masyarakat, perkembangan kepercayaan dan praktik budaya seiring waktu. Berarti kata kunci seiring waktu itu lintas generasi, tidak dalam satu generasi saja. Bagaimana struktur sosial manusia itu terbangun, bagaimana perkembangan kepercayaan dan praktik budaya itu terbangun, itu tidak serta-merta lahir tiba-tiba. Mereka mengalami penerimaan dan penolakan. Kemudian disepakati menjadi suatu nilai budaya. Oke. Terus ya, evolusionisme awal yang terjadi di dalam tradisi Amerika itu diperkenalkan oleh ataupun disepakati oleh beberapa ahli, yaitu Lewis Henry Morgan. Di mana Morgan itu mengemukakan evolusionisme sosial, bahwasanya masyarakat berevolusi melalui tahapan-tahapan yang terprediksi dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Salah satu tokoh sentralnya adalah Lewis Henry Morgan. Apa kira-kira tahapan-tahapan yang terprediksi yang menurut Lewis Morgan? Salah satunya adalah kinship, yaitu sistem kekerabatan. Di mana menurut Morgan, kemajuan teknologi, khususnya dalam produksi makanan dan pengembangan properti adalah pendorong utama perubahan sosial dan perkembangan sistem. Kira-kira pendapat Morgan ini kita interpretasi seperti apa di era sekarang? Ada yang bisa memberikan? Ya, silakan Nazwan. Mungkin dengan munculnya penemuan-penemuan baru yang bertahap, Pak. Banjarsari cuy. Seperti mungkin dengan penemuan. Oke, kira-kira apa keterkaitannya dengan perkembangan sistem kekerabatan? Karena menurut Morgan sendiri, produksi makanan dan pengembangan properti adalah pendorong utama perubahan sosial dan perkembangan sistem kekerabatan. Ada yang bisa membantu? Ya, oke. Ya. Pendapat Morgan ini, kalau seumpama kita interpretasi di era kontemporer sekarang ini, kalau saya tanya nih, ya, kalau saya tanya, umpamanya, Zalina manggil ibu dengan sebutan apa? Mama, Pak. Nah, orang Jawa ya? Jawa, Ya, Pak. seharusnya sebutan ibu itu untuk orang Jawa itu apa? Mama. Simbok, Pak. Simbok ya. Jadi dari pandangan Morgan ini bisa kita lihat ya, sistem kekerabatan itu mungkin bisa kita sederhanakan menjadi ukuran ya, bahwasanya penyebutan ibu dengan perkembangan perubahan sosial ini yang awalnya di orang Jawa itu ibu dikatakan dengan simbok, sekarang mama. Kemudian ada yang lebih modern ya, mami, ada yang lebih modern lagi, mam, dan sebagainya ya. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut inilah penyebutan terhadap orang tua itu tadi mulai berkembang. Tidak serta-merta ini diterima. Kenapa? Penyebutan mami itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap memiliki pekerjaan ya
yang layak. Di tempat saya di Batak itu pun unik juga ya. Penyebutan-penyebutan ini sudah mulai terjadi perubahan ya, walaupun dia terjadi secara lambat. Ketika adik daripada seorang ibu ya, adik ibu saya itu tidak mau lagi dipanggil dengan istilah lokal, sistem kekerabatan lokal, yaitu ujing atau tobang. Dia minta dipanggil dengan an, mengikuti orang-orang luar, auntie, 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 jadinya ante, ante, ante. Jadi menyebut adik daripada ibu ataupun kakak daripada ibu tidak lagi dengan konteks sistem kekerabatan lokal. Dia sudah mulai ada perbedaan penyebutan, yaitu anti tadi. Jadi ketika Morgan melihat ini di dalam Iroquois, ya, di dalam masyarakat Iroquois, dia melihat bahwasanya penyebutan untuk ayah itu sama rata. Penyebutan untuk ayah sama rata. Di mana posisinya ayah, kalau kita meletakkan dalam konsep prinsip itu ego, ya, ego, ya, dari di dalam antropologi terkait dengan sistem kekerabatan itu kita meletakkan ego, yaitu menunjuk diri sendiri, menyebut saudara ayah laki-laki baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda itu sama-sama dengan ayah, sama-sama ayah, ya. Ketika kita buat contoh konteksnya di Jawa, ya, di Jawa mungkin bisa kita lihat Pak D dengan Pak Le. Pak D itu berasal dari kata bapak gede, ya. Nah, sementara Pak Le itu cilik, ya. Li menjadi le. Nah, itu terjadi perubahan. Jadi di masyarakat Jawa, kalau kita lihat cara berpikir Morgan ini, penyebutan garis keturunan dari pihak ayah itu sama, ya, menggunakan pak di depan, namun untuk mempertegas posisi dia di dalam sistem kekerabatan, dilahirkanlah dengan istilah gede dan cilik. Sementara kalau Iroquois, mereka tidak mengenal ini. Mereka semua bapak, itu siapa? Ayahku. Itu siapa? Ayahku. Itu siapa? Ayahku. Tidak ditanya lagi ayah, abang ayah, atau adik ayah. Kalau di tempat saya, di orang Batak, umpamanya kita contohkan, itu ada yang namanya uda dan tua. Jadi bapak tua dan bapak uda. Ini menunjukkan ketika ego memiliki ayah yang memiliki kakak dan adik. Kalau adik daripada ayah ego atau ayah saya sendiri itu saya sebut uda, bapak uda. Ketika abang daripada ayah saya itu disebut dengan bapak tua. Tetapi ketika dia berhubungan dengan gender, terjadi perbedaan penyebutan. Nah, inilah yang diklasifikasi oleh Morgan di dalam kajiannya terkait dengan Iroquois, dan ketika kita kaitkan dengan konteks lokal Indonesia. Morgan mengatakan tentang sistem kekerabatan atau prinsip. Ya. Sistem kekerabatan adalah struktur sosial yang mengatur hubungan antar individu berdasarkan garis perkawinan dan adopsi. Ini adalah fondasi masyarakat di banyak wilayah. Kalau seumpama saya contoh di dalam pandangan Morgan ini di dalam Batak, ya. Tadi saya sudah sebutkan ada yang namanya Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu didapatkan ketika posisi antara hula-hula ataupun mora, anak boru dan kahanggi itu terjadi di dalam suatu perkawinan. Ya. Sistem kekerabatan untuk masuk di dalam orang Batak itu harus mengikuti dalihan Natolu. Kalau seumpama dicontohkan, mungkin di antara kita itu pernah melihat pernikahan Bobi, ya, Bobi dan Kahiyang. Jalina menikah dengan orang Batak, ya, Jalina orang Jawa bersuami ataupun dilamar dengan orang Batak. Nanti Jalina akan mengikuti prosesi adat pernikahan untuk penyematan marga ataupun boru, agar Jalina bisa masuk ke dalam sistem kekerabatan orang Batak. Untuk menentukan marga ataupun boru kepada calon istri, dalam hal ini Jalina, itu akan dilihat sistem kekerabatan naik ke atas satu tingkat dan disamakan dengan ibu daripada si calon laki-laki, ya. Jadi ibunya umpamanya bermarga A, otomatis Jalina akan mengadopsi marga tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem kekerabatan orang Batak. Kalau seumpama tidak diberikan marga atau boru, ini tidak bisa masuk, ya. Jadi ikatan sosial primer yang didapatkan karena perkawinan dan adopsi. Kalau garis keturunan seperti apa? Garis keturunan inilah tadi umpamanya yang bisa kita contohkan sebelumnya, ya. Ada anti, ada Pak Le, ada Pak D, ya. Kalau sekarang ada Om, ya. Om ini sekarang sudah general, mengikuti cara pandangnya Morgan, Om.
Hal-hal yang seperti ini kita dapatkan berdasarkan garis keturunan. Kalau seumpama saya contohkan di Minang dan Batak, mereka memiliki klan garis keturunan, ya. Berarti dia marga, saya katakan umpamanya marga Siregar. Dari marga Siregar ini dia akan bisa menentukan sistem kekerabatannya ketika bertemu dengan seseorang. Saya marga Siregar, jumpa dengan marga Simatupang. Oh, jumpa dengan marga Simatupang, walaupun beda istilah marga, tapi mereka satu keturunan, ditarik dari atas, ya, ditarik dari atas satu garis. Itu mereka masuk dalam kategori saudara satu garis keturunan. Garis keturunan di sini kita dapatkan biasanya secara umum berdasarkan perkawinan. Apa yang berbeda ketika jalinan menikah? Salah satunya adalah ketika kita menikah dengan orang di luar daripada suku kita, kita mendapatkan sistem kekerabatan yang baru. Kenapa salah satu sistem kekerabatan prinsip ini sebagai pengatur hak dan kewajiban, ya? Mungkin di beberapa budaya itu menganggap bahwasanya anak laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, ya. Beberapa data yang saya dapatkan di daerah Tapanuli Selatan itu bahkan ada yang namanya 1/3, istilahnya seperti itu, ya. Umpamanya ada 4, contohnya ada 4 orang saudara, 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi hak waris terkait dengan kepemilikan warisan itu tadi itu dibagi tiga. Si perempuan itu tadi hitungan 1, laki-laki hitungan 1, laki-laki yang kedua hitungan 1, dan yang perempuan kedua perempuan ini tadi menjadi hitungan 1. Jadi dibagi 3. Pun perempuannya 5 orang itu dihitung 1. Bayangin. Jadi kalau seumpama ada satu keluarga itu laki-laki 3 orang dan perempuan 5, berarti hak waris itu dibagi 4. 5 orang tadi, perempuan itu tadi dihitung 1. Nah, ini keunikan di beberapa sistem-sistem kekerabatan terkait dengan pembagian hak waris. Ya, Morgan sendiri membagi klasifikasi kekerabatan itu menjadi 3. Yang pertama itu adalah konsanguinial, merujuk pada hubungan berdasarkan darah atau keturunan biologis. Ini mencakup orang tua, anak, saudara kandung, kakek, nenek, dan sepupu. Hubungan konsanguinial sering menjadi dasar pembentukan klan dan marga. Mungkin di suku Jawa ini tidak terlalu relevan, ya, karena Jawa sendiri tidak memiliki konsep marga, ya. Jadi ini mungkin relevan bisa kita contohkan di Minang, di Batak yang memang memegang teguh konsep marga ataupun klan tadi. Jadi merujuk kepada hubungan darah atau keturunan biologis, ya. Ini kembali kepada penelitian yang argumentasi dari Morgan terkait dengan Iroquois, di mana keturunan biologis itu berarti dianggap memiliki hubungan darah, ya. Contohnya tadi Siregar dengan Siregar itu sama-sama keturunan biologis. Kemudian afinal, merujuk pada hubungan yang terbentuk melalui perkawinan. Ini dia. Ini mencakup mertua, ipar, menantu, dan besan. Hubungan afinal menciptakan jaringan sosial yang baru dan memperluas lingkaran kekerabatan seseorang. Dalam pemikiran Morgan, argumentasi Morgan, ya, dia melihat bahwasanya pada awalnya masyarakat itu mengadopsi konsep konsanguinial, di mana pembentukan kelompok keluarga itu berdasarkan hubungan orang tua, anak, saudara kandung, kakek, nenek. Kelompok-kelompok ini tadi yang dikategorikan dalam endogami, klan, marga, ya. Afinal mulai membuka diri. Jadi masyarakat primitif itu pada awalnya itu masih tertutup untuk mengelola sumber dayanya sendiri, untuk melangsungkan kehidupannya sendiri secara kolektif, tertutup. Nah, di afinal terjadi perubahan, terjadi proses karena apa? Karena konsanguinial ini sudah melahirkan populasi yang lebih tinggi, merubah cara berpikir mereka untuk memperluas lingkaran kekerabatan dengan menikah terhadap kelompok lain, ya. Salah satu contohnya seperti yang tadi, inilah yang dikatakan evolusi sistem kekerabatan menurut daripada Morgan. Kemudian yang terakhir adalah kognitif, yaitu kekerabatan bilateral. Ini yang sering kita lihat di era-era kontemporer sekarang, walaupun afinal dan konsanguinal itu masih kita temukan di beberapa kebudayaan.
Kekerabatan bilateral ini bisa kita contohkan seperti orang Jawa, di mana hubungan antara ayah dan ibu, kedekatannya dengan anak itu tidak memiliki perbedaan. Kalau konsanguinal masih memiliki perbedaan. Afinal itu masih memiliki perbedaan. Perbedaan di sini maksudnya seperti apa? Kalau saya tanya umpama yang di sini. Aulia lebih dekat ke keluarga ibu atau ke keluarga ayah? Ibu, Pak. Ibu. Ya. Ada pernyataan lebih dekat ke keluarga ibu. Ya. Itulah yang dinamakan konsanguinal tadi. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Ya, silakan. Yang ingin bertanya. Ya, silakan, Naswan. Jadi di Jawa itu ada konsep hierarki dalam keluarga itu yang namanya awu, Pak. Awu itu semacam misal saya itu anak dari anak pertama kakek saya gitu. Misal bapak saya itu anak pertama atau bapak saya punya adik gitu. Nah, adiknya bapak saya itu punya anak walaupun anaknya lebih tua tapi manggil saya tetap Mas, Pak. Karena secara hierarki, secara awunya saya lebih tinggi. Atau semisal apakah itu ada bisa dikorelasikan ke dalam paradigma kekerabatan oleh Lewis Henry Morgan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Naswan. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Nila. Menurut saya bisa, Pak. Karena masyarakat itu kan kompleks dan punya kebudayaan sendiri. Jadi misalnya sistem kekerabatan di Jawa sama mungkin di Batak itu kan beda. Jadi setiap masyarakat itu punya ikatan sosial yang beragam. Jadi misalnya di Jawa sendiri ada sistem awu, itu bisa dimasukkan menurut evolusionismenya menurut Morgan tadi. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah evolusi awal yang ditawarkan oleh Morgan merupakan sistem kekerabatan yang kompleks. Kita telah melihat bagaimana masyarakat mengatur diri mereka sendiri melalui ikatan sosial yang beragam. Ya. Kekerabatan bukan sekedar silsilah, tetapi sebuah sistem dinamis yang membentuk identitas. Ya, untuk memperkuat pemahaman kita dalam menganalisis paradigma evolusionis di Amerika, ya, yang diawali dengan paradigmanya Morgan, ya, sebagai asesmen, ya, studi tentang kekerabatan menawarkan jendela unik ke dalam inti organisasi sosial dan budaya manusia. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu sebagai asesmennya nanti silahkan cari kasus-kasus yang berhubungan dengan sistem kekerabatan di era kontemporer sekarang ini, ya, bisa berbentuk studi kasus, bisa berbentuk artikel, kemudian letakkan paradigma Morgan terkait dengan kasus tersebut. Setelah itu nanti isikan pertanyaan, jawab pertanyaan, bagaimana globalisasi mempengaruhi sistem kekerabatan tradisional? Apa relevansi studi kekerabatan dalam memahami masyarakat modern dan bagaimana konsep keluarga di masa depan mungkin berevolusi? Ya, ini adalah penugasan ataupun asesmen untuk meningkatkan pemahaman kita dalam menganalisis paradigma evolusionis di Amerika. Perkuliahan minggu depan saya sarankan itu untuk membaca paradigma evolusionisme di Eropa. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sampai di sini pertemuan kita di pertemuan kedua mata kuliah paradigma antropologi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.